Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Aku Datang untuk Melayani. Dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, tuntun setiap daripada kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berapi akan hamba-Mu Tuhan agar dapat menyampaikan kebenaran dan tidak lain daripada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. The Gospel of Matthew, chapter 20, verse 28. Akan kita baca bersama-sama. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita lihat di sini bagi banyak orang, bukan bagi semua orang. Bagi banyak orang, yaitu orang-orang yang membuka hati mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bagi mereka yang percaya, Yesus datang mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Nah, saya akan memberikan sebuah pendahuluan terlebih dahulu. Suatu kali dalam cerita ini, dalam cerita yang sesungguhnya, ada seseorang bertanya kepada Ibu Teresa, Ibu telah melayani kaum miskin di Kolkata, India. Tetapi, tahukah Ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak orang miskin yang terabaikan? Dia tidak melihat apa yang dikerjakan Ibu Teresa, matanya tertuju kepada yang kurang. Namun bagaimana cara Ibu Teresa meresponi? Dia tidak bereaksi, dia meresponi. Apakah Ibu tidak merasa gagal? Tanya orang ini. Ibu Teresa meresponi pertanyaan tersebut dengan berkata, Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam peran apapun tidak dipanggil untuk berhasil, apalagi diberikan iming-iming angka untuk menyatakan keberhasilan. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan angka. Dia menunjukkan ketaatannya dari awal pelayanannya sampai akhirnya mati di kayu salib sebagai bukti ketaatan. Bukan angka yang menunjukkan keberhasilan, tapi ketaatannya yang membuahkan sesuatu pada akhirnya. Sebab jika panggilannya adalah keberhasilan, ia akan sangat riskan jatuh pada kesombongan atau penghalalan segala cara demi untuk mencapai angka. Padahal pertobatan dan penginjilan itu sendiri adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana kita hanya dipergunakan sebagai alat dalam kesetiaan kita melakukan apa yang ditugaskan kepada kita. Pelayan Tuhan karena itu dipanggil untuk setia, baik atau tidak baik waktunya, kata Alkitab. Melakukan tugas pelayanannya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Semampunya, bukan semaunya. Saya ulang, semampunya, bukan semaunya. Nah, kalau angka merupakan titik tolak ukur dari segalanya, apakah kita tetap masih mau melayani jika kita hanya melayani satu orang? Dari ini dituntut kesetiaan orang tersebut. Itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Menurut ukuran dunia, Tuhan Yesus bisa dibilang tidak berhasil selama hidupnya. Betapa tidak? Dia harus menjalani hukuman salib. Satu muridnya mengkhianatinya. Satu murid lagi menyangkalinya. Dan para murid lainnya lari, kocar-kacir, meninggalkannya, dan bersembunyi. 3 tahun berkarya, ujung-ujungnya hanya begitu.
Namun Yesus tetap setia sebagaimana kita lihat dan saksikan di dalam Alkitab yang tertulis, setia menjalankan tugas pelayanannya yang diberikan oleh Bapaknya. Melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Dia tidak undur sedikit pun. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-9, kesetiaannya membuahkan keselamatan manusia. Dalam melayani, bisa saja kita melihat bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya. Lihat aja The Weeping Prophet, Nabi Yeremia. Dia menjadi begitu sedih seolah-olah tidak ada orang memperhatikan pengajarannya, nubuatannya. Hanya ada satu orang, yaitu Daniel. Tapi dari hasilnya kita melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang dilakukan melalui pelayanan Nabi Daniel. Bila kita menghadapi situasi demikian, jangan undur, tetaplah setia. Kesetiaan kita dalam melayani Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang menjadi hamba? Apa kata Alkitab tentang ini? Alkitab berbicara banyak tentang pelayanan karena tema sentral dari Alkitab adalah hamba dari semua, yaitu Yesus Kristus. Dia hamba dari segalanya. Klimaksnya pada pengutusan Yesus Putra Tunggal Allah. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Kita garis bawahi, bukan untuk dilayani. Walaupun dia Allah, tapi dia juga manusia. Datang dalam wujud manusia. Dia raja, dia Allah yang mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seorang manusia. Dalam Filipi 2 tercatat. Ya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat ke-45. Ketika kita memberikan Yesus Kristus hati kita sebagai tempat tinggalnya, menjadi Tuhan, menjadi Raja, Juru Selamat atas hidup kita, ketuhanannya akan dinyatakan dalam cara kita melayani orang lain. Merefleksikan Kristus yang hidup ini di dalam pelayanan kita itu sendiri. Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih Allah? Kasih kita kepada Allah akan dinyatakan dalam kasih kita kepada sesama manusia. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Dia berkata, bukan kami menonjolkan siapa diri kami tidak menceritakan tentang diri kami, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus Yesus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-5. Kepemimpinan sejati adalah pelayanan dan pemimpin terbesar sepanjang segala masa adalah Yesus Kristus. Pelayanan adalah sikap yang dicontohkan oleh Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan ke-7. Dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan zona nyaman di surga di mana tidak ada tetesan air mata, tidak ada penyakit. Dia sebagai raja, dia sebagai Allah, namun dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Sedemikian rupa bahkan lahir di kandang domba, bahkan mati di tengah penjahat demi untuk melakukan segala-galanya. Wujudnya adalah cinta kasih. Perjanjian baru menerjemahkan perkataan pelayanan dalam arti mengacu pada pelayanan yang diberikan dalam cinta kasih. Melayani orang lain dengan kasih adalah inti dari pelayanan. Semua orang percaya dipanggil untuk melayani. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Semua orang percaya tanpa pengecualian. Dan karena itu kita semua dipanggil untuk menjadi hamba bagi kemuliaan Allah. Hidup adalah memberi. Yang lainnya adalah keegoisan dan mementingkan diri sendiri.
telah dinyatakan secara benar. Peringkat yang diberikan kepada kita untuk memungkinkan kita melayani mereka yang di atas, namun juga untuk melayani mereka yang di bawah, yang berada di bawah kita sekalipun. Kita akan dapat lakukan itu dengan sebaik-baiknya dan memberikan yang terbaik. Bukan hanya melihat ke atas tapi menendang ke bawah. Tapi justru kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan pandangan Tuhan melalui sisi mata Tuhan itu sendiri. Kita tidak boleh melayani orang dengan membeda-bedakan cara pelayanan yang kita berikan berdasarkan sosial status mereka. Mari melayani sesama dengan melayani Kristus. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Allah Bapa telah melayani kita terlebih dahulu dengan mengorbankan Yesus Kristus putra tunggalnya di kayu salib untuk membayar upah dosa kita yang tidak pernah dapat kita bayar. Dan kita juga harus melayani orang lain dengan memberitakan Injil dan memberikan hidup kita untuk melayani mereka. 1 Tesalonika 1 pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 dan ke-6. Mereka yang ingin menjadi besar dalam kerajaan Allah harus menjadi pelayan dari semua. Matius 20 ayat yang ke-26. Apa artinya? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saat Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk kematiannya, Yakobus dan Yohanes yang dijuluki anak-anak guru, Sons of Thunder, itu tertulis dalam Markus 3 ayat 17, Sons of Thunder, anak-anak guru, kilat gemuruh itu, datang kepadanya dengan permintaan, perkenankanlah kami, Yakobus dan Yohanes berbicara, duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Itu tertulis dalam Markus 10 ayat 37. Ambisi egois ini. Nah, ambisi egois mereka untuk diakui sebagai yang terbesar di antara para murid mengungkapkan bahwa mereka belum memahami sifat kerajaan Kristus yang akan ia dirikan melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Yesus memperingatkan mereka untuk mempertimbangkan harga dari semua yang harus mereka tanggung sebagai pengikutnya. Markus 10 ayat 38 sampai 40. Kemudian Tuhan menyampaikan sinopsis singkat dan mencengangkan dari ajaran-ajarannya yang luas tentang kehambaan. Mengerti dulu apa itu hamba. Baru katakan, minta dong satu duduk sebelah kiri, satu sebelah kanan. Buru-buru ngomong sebelum yang lain ngomong. Reserve dulu tempat ini. Nah, Yesus menunjukkan ini. Dia katakannya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sanggupkah engkau melakukan itu sebelum berbicara minta posisi? Yakobus dan Yohanes secara keliru mengira bahwa keunggulan dalam kerajaan Allah didasarkan pada posisi, kekuasaan, dan otoritas. Pemikiran dunia banget di dalam hal ini. Yesus menjelaskan bahwa jalan menuju kebesaran adalah perjalanan penderitaan yang mengerikan, penderitaan yang sama yang akan dialami Yesus pada waktu mereka bertanya kepada dia. Ironisnya, Yakobus dan Yohanes memang akan sangat menderita seperti Yesus. Yakobus kemudian menjadi martir Kristen pertama, dipenggal oleh Herodes Agrippa, Kisah Para Rasul 12 ayat yang kedua. Dan Yohanes mengalami penganiayaan yang berat sepanjang hidupnya, termasuk digoreng hidup-hidup, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Dan akhirnya diasingkan di Pulau Patmos di Yunani. Dan di Pulau Patmos inilah Yohanes menulis kitab Wahyu dalam usianya yang sudah lanjut. Dan dia meninggal dalam usia tua. Yesus Kristus adalah teladan utama dari seorang hamba dalam kerajaan Allah. Semua
yang Yesus lakukan saat dia hidup dan melayani bersama para rasul menjadi teladan bagi mereka dan kita pada hari ini. Yesus menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, dan melayani anggota masyarakat yang paling lemah dan tersingkirkan. Yesus datang untuk memberikan hidupnya dalam pelayanan. Ia bahkan menyerahkan nyawanya bagi semua orang yang percaya padanya. Oleh karena itu kita juga harus memberikan hidup kita dalam pelayanan kepada Yesus ini dan kepada orang lain. Yohanes 13 ayat 3-5 mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Siap bekerja sebagai seorang hamba. 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dalam sebuah baskom, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dia seorang Tuhan, dia seorang raja yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bukan hanya rupa, tapi dia mempraktekkannya, mengikat dirinya dengan pinggangnya dengan kain lenan, dan kemudian membasuh kaki muridnya, melapnya sampai kering. Begitu rendahnya di dalam hal ini. Nah, ada satu orang hamba Tuhan yang dikisahkan yang memposisikan dirinya lebih rendah daripada budak, yaitu Yohanes Pembaptis, yang mengatakan, aku tidak layak membuka tali kasutnya. Padahal culture, kebudayaan pada saat itu adalah bahwa tali kasut sepatu orang yang dikenakan itu dibuka oleh para budak. Nah, Yohanes Pembaptis memposisikan dirinya, aku tidak layak, artinya lebih rendah daripada para budak ini. Dia memandang jauh ke depan, ke atas, kepada Kristus pujian hatinya. Petrus yang bersifat emosional menolak pelayanan Yesus yang rendah hati ini. Jangan basuh kakiku, katanya. Tapi Yesus menjelaskan, jadi jikalau aku, Yesus, membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, ini jelas Yesus praktekkan. Bapa mengutus dia dalam wujud manusia. Dia menaklukkan dirinya kepada Bapa di dalam hal ini. Banyak orang yang bertanya, kalau begitu Yesus bukan Tuhan dong, karena dia tunduk. Orang lupa ayat yang tertulis di sini. Dan posisi Yesus sebagai yang diutus, tunduk atau menaklukkan diri, submit kepada si pengutus. Tapi bukan merubah status dia sebagai Tuhan. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dan dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya itu. Nah, kemudian dalam ayat 17 dari Yohanes 13, 14-17 ini mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi dituntut bukan hanya mendengar, tapi melakukan sistem pelayanan seperti yang diajarkan Alkitab ini. Dituntut humiliation. Dituntut kerendahan hati. Dalam kerajaan Allah, kehebatan diukur dari sejauh mana kita melayani satu sama lain dengan rendah hati dan taat. Tidak ada seorang pun yang rela menyerahkan segala-galanya untuk menjadi seorang hamba lebih daripada Yesus. Rasul Paulus menggambarkan penurunan tajam yang Yesus alami ketika dia merendahkan dirinya, datang ke bumi untuk melayani dan mati bagi kita. Tentang hal ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 6-8 yang kita baca tadi.
yang walaupun dalam rupa Allah, ini penurunan yang tajam, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dari Tuhan menjadi hamba, dari Tuhan menjadi manusia yang dibatasi oleh ruang gerak waktu, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sekali lagi ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah klimaks daripada pengorbanannya dalam pelayanannya untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Mempertimbangkan apa yang Yesus lakukan tidak masuk akal bagi para pengikutnya untuk tersinggung atau merasa direndahkan ketika melakukan tugas-tugas yang sederhana, tugas-tugas yang tidak terlihat dari luar dan bahkan tidak dihargai. Yesus meninggalkan posisi yang mulia dan tinggi di surga, namun dengan patuh mematuhi Bapanya yang mengutusnya dalam segala hal. Lukas 22 ayat 42, Yohanes 5 ayat 19, 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28, Ibrani 5 ayat 7 sampai 8, dan Ibrani 10 ayat 5 sampai 7 sebagai reference untuk yang ingin belajar lebih lanjut. Kristus, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dia berbicara para martir yang sedang menginjil. Dasar untuk kebesaran dalam kerajaan Allah tidak bertumpu pada status, pada kekuasaan atau wewenang, tetapi pada karakter yang rendah hati seperti Yesus Kristus. Dalam The Bible Exposition Commentary, Warren Wiersbe mengatakan, kita mendapatkan tahta dengan membayar dengan nyawa kita, bukan dengan berdoa dengan bibir kita. Kita harus menyatu dengan Yesus Kristus dalam pelayanan dan penderitanya, karena bahkan dia tidak dapat mencapai tahta kecuali melalui salib. Yesus adalah raja. Raja yang bersifat hamba, raja hamba. Ya, Yesus adalah raja hamba kita yang menderita. Jesus is our suffering servant king. Jika wakil tertinggi kita, anak manusia, tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, maka kita juga wajib melayani orang lain. Ia sudah memberikan teladan, ia sudah memberikan contoh. Siapapun kita dalam kerajaan Allah, apakah kita pemimpin yang paling terhormat atau pendeta yang paling lemah lembut, kita harus berusaha menjadi seperti Kristus. Menunjukkan kerendahan hati yang sama, kehambaan yang rela berkorban. Pernyataan yang Yesus katakan, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Pernyataan ini bukanlah sebuah slogan kosong, tetapi sebuah pernyataan yang diucapkan dan dihidupi oleh Yesus yang mengucapkannya. Pada saat Yesus membuat pernyataan bahwa ia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani, ia sepenuhnya sadar akan pernyataan yang dibuatnya. Ia tahu bahwa ia harus meninggalkan zona nyamannya di sorga, di mana tidak ada masalah dalam bentuk apapun, tidak ada kematian, dan tidak ada penderitaan. Dan ia juga harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, dan menjadi hamba untuk melayani, bahkan mati di kayu salib. Hari-hari ini banyak orang, banyak banget yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan tanpa mengerti arti pernyataannya itu. Alih-alih melayani sebagai seorang hamba dengan menunjukkan karakter seorang hamba, ia malah marah jika ia tidak dilayani dengan layak. Dan tidak sedikit dari orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan mengajukan sebuah daftar yang panjang pada saat ia diundang menjadi seorang pembicara.
Pada hakikatnya daftar itu merujuk pada serentetan tuntutan yang harus dipenuhi oleh si pengundang. Seseorang yang menyebut dirinya hamba Tuhan harus memiliki ciri khas seorang hamba yang melakukan tugas seorang hamba penuh dedikasi, disiplin, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang dilayani dalam kata ketaatan penuh tanpa menuntut. Sebagai hamba Allah, Yesus telah memberikan yang terbaik. Ia sungguh-sungguh datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ia bahkan memberikan nyawanya. Ia taat kepada Bapa yang mengutusnya, bahkan sampai mati. Ia memiliki komitmen yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Ia tidak pernah mengeluh betapa berat pun beban yang harus dipikulnya. Ia tidak meminta, namun selalu memberi. Ia menangis bersama orang-orang yang menangis dan tertawa bersama orang-orang yang tertawa. Dan bersuka cita bersama mereka. Hari-harinya dipenuhi dengan berdoa dan berkomunikasi dengan Bapaknya. Namun sekarang banyak orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan tidak membaca Alkitab ataupun berdoa yang cukup. Salib adalah klimaks dari pelayanannya yang penuh dedikasi sebagai perwujudan dari ketaatannya. Yesus memulai kehidupannya sebagai hamba Allah dengan lahir di tempat yang paling sederhana, sekalipun ia adalah raja segala raja. Tugas Yesus sebagai hamba yang diutus menunjukkan ketaatan sepenuhnya kepada si pengutus, yaitu Bapaknya. Yesus yang sekalipun adalah Allah 100% dan manusia 100%, tidak pernah sekalipun meninggikan dirinya dalam posisinya sebagai manusia yang diutus terhadap si pengutus. Nggak pernah. Yaitu Bapaknya. Karena itu Allah meninggikan dia. Yesus menjalankan tugasnya sebagai yang diutus dalam ketaatan penuh sesuai dengan kehendak Bapaknya. Hal ini kita ketahui saat Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi, ya Bapa. Yang diutus menundukkan diri kepada si pengutus. Yesus sebagai seorang hamba menerima dan menjalankan penderitaan dan kesengsaraannya tanpa mengeluh pada saat dosa seisi dunia ditanggungkan kepadanya. Banyak dari antara kita yang mengeluh pada saat melayani sesama sekalipun kepada kita tidak ditanggungkan dosa seisi dunia. Padahal kita mengatakan bahwa kita ingin melayani. Pertanyaan yang harus kita jawab sejujurnya adalah, apakah kita datang untuk melayani atau untuk dilayani? Apakah dalam melayani kita menjadikan diri kita pusat perhatian? Apakah dalam melayani Kristus semakin besar dan kita semakin kecil? Sesuai dengan doa Yohanes Pembaptis, atau terjadi kebalikannya? Kita pengen dibesarkan, Kristus semakin kecil. Apakah dalam melayani kita melayani dengan sikap hati seorang hamba? Apakah dalam melayani kita menentukan jumlah angka orang yang harus hadir untuk mendengarkan kita? Kita harus melihat ke dalam melalui introspeksi diri untuk memastikan karakter kita. Apakah benar kita sebagai seorang hamba Kristus seperti yang kita katakan? Apakah kita benar-benar melayani Kristus dan taat kepadanya? Untuk itu mari kita pelajari terlebih dahulu apa artinya menjadi hamba Kristus. Di banyak tempat dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Yudas, anak Yusuf dan Maria yang lahir setelah Yesus, bukan Yudas Iskariot ya, Yudas ini yang lahir setelah Yesus dari anak Yusuf dan Maria. Yudas ini juga menyebut dirinya dengan cara yang sama, hamba daripada Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 1. Sekalipun ditulis Yudas 1 di sana, Yudas hanya ada satu pasal ya. Yudas 1 ayat 1. Alih-alih memanfaatkan hubungannya dengan yang dekat dengan Yesus sebagai saudaranya, bertumbuh bersama,
Yudas menurunkan dirinya ke status seorang hamba. Dia tidak menonjolkan dirinya. Hei, aku ini saudaranya Tuhan Yesus. Aku ini bro-nya dia loh. Dia nggak ngomong begitu. Aku ini hambanya dia. Keluarga, teman, dan rasul pilihan Yesus menyebut diri mereka sebagai hambanya. Implikasi yang jelas adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Respect itu diberikan kepada dia yang layak menerima respect dari kita seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Namun hari ini tidak jarang kita saudara Tuhan Yesus, kita manggilnya bro, ngomongnya lu gue sama dia. Dalam berdoa, ini keterlaluan, show no respect. Pelayan adalah terjemahan dari kata Yunani doulos yang secara harfiah berarti budak atau hamba. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai bond servant yang berarti hamba yang terikat untuk bekerja tanpa upah. Seseorang yang mengesampingkan semua haknya untuk melayani orang lain. Karena kata budak membawa konotasi negatif terhadap kepekaan modern kita yang ada pada hari ini, kita sering memilih kata pelayan sebagai gantinya. Namun, kata pelayan tidak cukup menangkap arti yang sesungguhnya dari perkataan doulos. Paulus berkata bahwa dia adalah hamba dalam pengertian bond servant atau doulos bagi Kristus. Bukan hanya seorang pelayan. Seorang hamba dalam pengertian doulos tidak memiliki hak untuk menerima gaji, apalagi hak untuk melayani orang yang dilayaninya, untuk menghormati dan berterima kasih kepadanya. Kenapa? Karena mereka telah dibeli oleh Tuhan mereka dan mereka adalah milik Tuhan mereka. Dan dengan demikian hamba tidak memiliki kemerdekaan. Hamba terikat kepada tuannya. Kebutuhan pokok para hamba dipenuhi oleh Tuhan mereka. Hamba Tuhan mendapatkan upah mereka dari Tuhan yang memberkati mereka dengan caranya sendiri. Tuhanlah yang mencukupi segala kebutuhan para hambanya dengan menggerakkan hati orang-orang yang dilayani oleh hamba yang setia dan tulus ini. Namun hamba tidak berhak untuk menuntut jasa pelayanannya. Dapat dipelajari dalam Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 12. Yohanes 12 ayat 26 secara jelas mengatakan bahwa barang siapa melayani Yesus, ia dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, kata Yesus, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, Yohanes 12 ayat 26 yang kita kutip barusan ini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bukankah konsep hamba dalam pengertian doulos telah diselencengkan hari-hari ini? Para hamba Tuhan hari ini menuntut agar mereka dilayani dengan pelayanan khusus. Padahal Tuhan Yesus sebagai hamba mengatakan, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus juga berkata bahwa seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Jika gurunya adalah seorang hamba, maka muridnya tidak akan lebih dari itu. Jika gurunya adalah seorang hamba yang telah ditolak, dicaci maki, dihina, diperlakukan dengan kasar, bahkan ditinggalkan setelah ia memberikan yang terbaik, dilecehkan, dan sebagainya, maka muridnya pasti tidak lebih dari apa yang telah dialami oleh gurunya. Pada zaman kuno, budak dibeli atau dilahirkan dalam keluarga budak dan melayani tuannya sampai mereka meninggal atau sampai tuannya memutuskan untuk membebaskan mereka. Beberapa budak telah mengembangkan hubungan yang begitu dekat dan penuh kasih dengan keluarga tuannya, sehingga mereka ingin terus melayani
Bahkan ketika mereka bisa terbebas, mereka memutuskan untuk tetap melayani Tuhan mereka secara sukarela. Itulah gagasan yang Paulus dan para pelayan Tuhan lainnya sampaikan ketika mereka menyebut diri mereka sebagai hamba Kristus. Mereka secara bebas memilih, that is the true freedom, untuk melayani Kristus. Tuhan telah membeli kita dengan harga yang mahal. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dan mereka yang mengenal Yesus dan menjadi pengikutnya ingin meninggalkan semua hak kepadanya dan memilih untuk melayani Dia dengan setia. Seorang hamba Kristus tahu siapa rajanya. Hamba Kristus adalah orang yang dengan sukarela mengesampingkan hak pribadinya untuk mengasihi, melayani, dan menuruti kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Hamba-hamba Kristus harus mati setiap hari terhadap dosa dan keinginan daging, serta membiarkan kehidupan Kristus mengalir melalui mereka, seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Seorang hamba Kristus harus memiliki pikiran Kristus Tuannya. 1 Korintus 2:16. Jika ia memiliki pikiran Kristus, maka ia akan dapat menjaga pikirannya selaras dengan pikiran Kristus, karena ia berpikir seperti Kristus berpikir. Dan dengan demikian, ia bertindak sesuai dengan pikiran Kristus, dan ia juga akan dapat menjaga kekudusannya. Karena Kristus berkata, hendaklah engkau kudus, karena Bapamu di surga kudus adanya. Menjadi hamba Kristus adalah sebuah pilihan yang berarti mencari kehendaknya dalam segala hal. Keinginan utama kita setiap hari sebagai hamba Kristus adalah untuk menghormati dan memuliakan Dia yang telah membeli kebebasan kita dari dosa. Dulu kita bebas banget berdosa. Kebebasan kita di dalam dosa yang mengantarkan kita ke neraka diganti dari jalan yang lebar menuju kebinasaan, diganti menjadi jalan yang sempit menuju kemuliaan Allah. Dia membayar dengan darahnya untuk itu. Sehingga kita yang tadinya adalah budak dosa, sekarang menjadi doulos atau budak dari Tuhan Yesus Kristus ini. Budak kebenaran. Sama seperti seorang tuan di zaman kuno mengambil tanggung jawab untuk merawat hamba-hambanya, demikian pula Tuhan kita berkata bahwa Dia akan menyediakan semua yang kita butuhkan ketika kita terlebih dahulu mencari kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya. Tuhan dan guru kita, Yesus Kristus, telah memberi kita petunjuk dalam firman-Nya dan mengharapkan agar mereka yang mengaku dan percaya dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, mempelajari dan merenungkan firman-Nya sehingga mereka mengenal dan mencintai hukum-hukumnya yang tertulis dalam firman-Nya. Semakin banyak kita belajar dan semakin sering kita merenungkan firman-Nya serta melakukan apa yang telah kita pelajari, maka kita akan menjadi semakin lebih baik. Kita akan mengalami perubahan dan pertumbuhan karakter yang baik yang dapat menghasilkan buah pertobatan yang dapat dinikmati bukan hanya oleh kita, tetapi juga oleh orang-orang di sekeliling kita. Hamba-hamba Kristus sejati akan mempraktekkan semua yang mereka pelajari tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan mereka. We are called to please God, not man. Kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Sementara Yesus sebagai Tuhan memiliki pekerjaan khusus bagi kita masing-masing sesuai dengan karunia dan kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Beberapa persyaratan bersifat universal bagi siapapun yang dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Syaratnya adalah sebagai hamba Tuhan, kita harus tetap beriman dan setia kepada Dia yang mengutus kita. Sebagai hamba Tuhan, kita harus melengkapi diri dengan kuasa Allah.
Sebagai hamba Tuhan, kita harus mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. 2 Korintus 10 yang kelima mengatakan itu. Kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Sebagai hamba Allah, kita juga harus hidup kudus sesuai panggilannya. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Dan kita sebagai hamba Tuhan juga harus menyalibkan keinginan daging kita setiap hari. Roma 6 ayat 1-6. Dan kita harus mengasihi saudara seiman kita. 1 Yohanes 3 ayat 14-15. Kita harus merindukan kedatangan Tuhan dan Guru yang abadi. Wahyu 22 ayat 20. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dan kita sebagai hamba Tuhan harus mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19-20. Nah, hamba-hamba Kristus melakukan pekerjaan mereka dengan rendah hati, tanpa pamrih. Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan mereka yang baik hati. Tanpa menuntut, tanpa membangkit-bangkitkan jasa mereka yang telah memberikan bantuan kepada sesama manusia. Yang pada dasarnya adalah memberikan itu kepada Tuhan. Yang mengerti apa yang kita lakukan dalam kejujuran hati kita pada saat melayani. Di mana kita melakukannya dengan sukacita, bukan karena terpaksa, dan juga bukan karena iming-iming yang lain, demi kepentingan pribadi atau organisasi. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak ada pencarian kompensasi dalam pelayanan sejati. Dengan memperhatikan status sosial orang tersebut, menyembunyikan keinginan hati yang serakah dan mengutamakan orang pada level atas dan melewati orang-orang yang miskin dan yang tidak berarti. Justru mereka yang harus dibantu, justru mereka yang lemah dan yang terbuang ini harus mendapatkan perhatian juga dari kita. Yesus mengingatkan kita tentang tempat rendah yang ditempati oleh seorang hamba. Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tempatkan diri kita seperti itu. Allah yang mengetahui isi hati yang jujur akan memberikan reward pada saatnya. Hamba-hamba Kristus menganggap kehidupan mereka di bumi sebagai waktu persiapan yang singkat untuk kekekalan. Kesulitan dan pergumulan yang harus kita hadapi sementara dalam daging selama kita hidup di dunia ini tidak sepadan dengan kemuliaan dan pahala yang menunggu kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sama seperti seorang hamba yang mengasihi tuannya, hidup untuk menyenangkan hati tuannya. Demikian juga hamba-hamba Kristus yang hidup berkenan kepadanya akan mendapatkan reward pada saatnya. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dia nggak katakan dalam perkara yang besar loh. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21 dan 23. Dengan demikian kita harus giat menimbun harta di surga. Semoga suatu saat kita bertemu muka dengan muka, kita pun akan mendengarkan pernyataan ini dari Tuhan Yesus yang mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Closing statement saya
Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai hamba yang taat, bahkan taat sampai mati. Kita pun tidak lebih dari Tuhan kita sebagai hambanya yang hadir di dunia ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan kita harus taat dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba tanpa bersungut-sungut dan hidup untuk menggenapi rencananya. Sebagaimana Yesus taat kepada si pengutus yaitu Bapaknya, maka kita pun harus taat kepada si pengutus kita yaitu Yesus Kristus. Dalam melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, namun dalam ketaatan yang penuh. Sampai napas yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Namun Roh Kudus terus berbisik di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah apa yang telah kami dengar ini memperluas wawasan kami mengerti apa yang Kau maksudkan dengan aku datang untuk melayani. Biarlah kami lebih lagi merendahkan hati kami ya Tuhan. Melayani dengan baik dan memberikan yang terbaik. Mempersiapkan diri kami selalu dengan baik untuk dapat memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala. Bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik. Tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dari Bapa Surgawi yang memungkinkan kita melakukan ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.